Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang penerapan sistem manajemen kinerja. Dengan beranggotakan saya sendiri, Alinda Pratama Sustikasari, dengan NIM 200301156. Yang kedua ada Nelly Saida Afrilia dengan NIM 200301160. Yang ketiga ada Putu Nandari Putri dengan NIM 200301162. Yang keempat ada Muhammad Dobit Nur Wildan dengan NIM 200301171. Yang pertama, saya akan menjelaskan manajemen kinerja. Berikut penjelasannya. Manajemen kinerja adalah suatu proses yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi, kelompok, dan individu yang digerakkan oleh para manajer. Berikut menurut para ahli pengertian manajemen kinerja. Menurut Costello tahun 1994, manajemen kinerja merupakan dasar dan kekuatan pendiri yang berada di belakang semua keputusan organisasi, usaha kerja, dan alokasi sumber daya. Yang kedua, menurut Armstrong tahun 2004, manajemen kinerja sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu dengan cara memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar, dan persyaratan-persyaratan atribut yang disepakati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perangkat pendukung. Seperti yang telah dibahas pada bab terdahulu, konsep manajemen kinerja pertama kali dilontarkan oleh Stubb tahun 1996 dengan mengambil analogi dari siklus PDCA-nya, Deming. Secara diagramatis, sistem manajemen kinerja dapat dilukiskan seperti gambar tersebut. Dari diagram tersebut terlihat bahwa 4 pilar utama dalam manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi hasil pengukuran yang didapatkan, diagnosis untuk mengidentifikasi proses perbaikan, dan tindak lanjut yang harus dilakukan. Mengingatkan kembali akan 4 fungsi yang harus didukung oleh sebuah sistem manajemen kinerja yang telah dikemukakan di awal buku ini. Slide selanjutnya, gambar tersebut terlihat bahwa untuk mendukung keempat fungsi tersebut, sistem manajemen kinerja yang dirancang harus mempertimbangkan beberapa aspek, yang meliputi sistem manajemen kinerja yang berlaku saat ini, laporan yang harus didukung oleh sistem manajemen kinerja yang baru, sosialisasi sistem manajemen kinerja yang baru ke seluruh organisasi, analisis rasio manfaat terhadap biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap aktivitas dalam penerapan sistem manajemen kinerja. Dari pemaparan diagram di atas, ada beberapa pemaparan. Yang pertama, sistem manajemen kinerja saat ini. Ada beberapa hambatan yang umum dihadapi dalam perancangan penerapan sistem manajemen kinerja. Yang pertama adalah adanya sikap reluktansi atau tidak mau berubah dari individu-individu yang ada di dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah sistem manajemen kinerja yang selama ini diberlakukan biasanya bukan dirancang secara kontekstual untuk keperluan organisasi mereka, tetapi diadopsi dari sistem yang diterapkan di negara barat atau Jepang. Salah satu faktor utama kegagalan dari sistem tersebut adalah karena perancangan sistem manajemen kinerja yang dilakukan tidak kontekstual terhadap kebutuhan spesifik perusahaan dan tidak mengakomodasikan sistem yang saat ini sudah diterapkan di perusahaan. Kebanyakan perusahaan di Indonesia hanya mengadopsi secara mati semua pendekatan tersebut tanpa melakukan proses adaptasi terhadap kebutuhan. Padahal salah satu kunci utama kesuksesan penerapan sistem manajemen kinerja terletak pada rasa kepemilikan terhadap sistem yang dibangun, perubahan budaya kerja, dan rancangan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi. Selanjutnya yakni adalah laporan yang harus didukung oleh sistem manajemen kinerja yang baru. Laporan yang harus didukung oleh sistem manajemen kinerja yang baru harus sudah didefinisikan di awal perancangan. Spesifikasi laporan tersebut harus dipilah untuk keperluan manajemen puncak, menengah, atau untuk karyawan di level operasi.
Untuk tiap-tiap level tersebut tentu berbeda ke dalam laporannya, kerincian laporan, dan jangka waktu laporan yang harus didukung. Nah, bagi manajemen puncak, laporan kinerja hasil organisasi merupakan hal utama yang harus disampaikan dilengkapi dengan kecenderungan pencapaian dalam periode tertentu. Laporan bagi manajemen puncak perlu dilengkapi dengan diagram sebab akibat, namun dalam lingkup yang tidak terlalu rinci. Periode laporan yang didukung adalah sekitar 1-3 bulanan. Kemudian bagi manajemen menengah, laporan yang diperlukan harus merupakan laporan yang paling rinci dari sisi internal perusahaan. Laporan tersebut harus memuat semua aspek yang memungkinkan untuk mengambil keputusan segera dalam operasionalnya. Periode laporan yang harus dikelola dapat berkisar dari mingguan sampai dengan bulanan. Kemudian bagi para pelaksana di level operasional, laporan yang harus didukung adalah yang berkaitan dengan stasiun kerja mereka dan keterkaitannya dalam operasi sebelum dan sesudah stasiun kerja mereka. Namun demikian akan sangat bagus jika dapat diilustrasikan apa efek mereka terhadap pencapaian kinerja perusahaan secara keseluruhan. Laporan yang didukung oleh sistem manajemen kinerja hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dikomunikasikan dengan segera dalam waktu real atau real time reporting dan dengan didukung oleh sistem terselubung atau online system baik dari segi informasi kinerjanya maupun aspek pengambilan keputusannya. Kemudian ada sosialisasi sistem manajemen kinerja. Sosialisasi ini merupakan hal yang sangat vital karena adanya gap yang cukup lebar antara manajemen puncak dengan level operasional dalam hal pengetahuan dan pemikiran jangka panjang bagi manajemen puncak. Di satu pihak dengan keterampilan dan apa yang harus dilakukan saat ini di pihak operasional. Oleh karena itu, sosialisasi harus dirancang dengan berbagai cara. Misalnya melalui poster, pamflet, rapat pagi, atau komunikasi secara terselubung secara online maupun kontak saran. Dalam proses sosialisasi ini harus selalu dicek oleh manajemen puncak pemahaman dari karyawan operasional di setiap periode tertentu mengenai adanya berbagai perubahan visi, misi, strategi maupun program kerja. Kemudian ada analisis rasio manfaat terhadap biaya. Analisis rasio manfaat terhadap biaya diperlukan untuk menetapkan apakah sistem manajemen kinerja yang baru secara keseluruhan akan memberikan manfaat yang signifikan. Sebagai contoh, apakah biaya sertifikasi ISO oleh lembaga internasional, ongkos penerapan Six Sigma sebesar $40.000 sampai $50 per siswa, menyewa konsultan luar negeri untuk perancangan application dalam Malcolm Baldrige atau Baldrige Award sebagai respon terhadap himbauan-himbauan Menek BUMN dan sebagainya. Selain itu, analisis manfaat terhadap biaya juga harus dilakukan bagi setiap perbaikan yang harus dilakukan dikarenakan kinerja yang kurang baik dari suatu variabel kinerja. Oleh karena itu, perlu pembobotan untuk menetapkan prioritas variabel kinerja mana yang akan diperbaiki pertama kali yang akan memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Kemudian ada pelatihan-pelatihan yang diperlukan. Dikarenakan sistem manajemen kinerja pada hakikatnya merupakan bidang baru terutama bagi banyak perusahaan di Indonesia, maka pelatihan-pelatihan sangat diperlukan untuk dapat merancang sistem manajemen kinerja yang kontekstual terhadap kebutuhan perusahaan maupun untuk menerapkannya. Pelatihan itu dapat berupa lingkup pemahaman secara global terhadap sistem manajemen kinerja itu sendiri sampai dengan penggunaan alat bantu alat bantu yang nantinya dapat dimanfaatkan. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah pemilihan penyedia pelatihan yang tepat. Karena saat ini pelatihan sudah menjadi ajang bisnis yang besar dan di Indonesia sendiri banyak perusahaan asing yang menjadikan perusahaan-perusahaan lokal sebagai ajang memerah susu, baik dikaitkan dengan paket bantuan, kepemilikan saham, maupun memanfaatkan ketidakmengertian para eksekutif Indonesia akan berbagai pendekatan sistem manajemen kinerja yang ada. Kemudian ada alokasi sumber daya.
Alokasi sumber daya terutama berkaitan dengan siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengukur, mengevaluasi, dan mendiagnosisnya serta mengambil keputusan untuk menindaklanjuti penyimpangan yang terjadi. Hal ini penting ditekankan karena sebaiknya ada pihak yang independen agar mendapatkan evaluasi dan diagnosis yang objektif untuk proses perbaikan, proses pengukuran, evaluasi, dan diagnosis sebaiknya yang ditunjang oleh sistem terkomputerisasi agar tidak menyiapkan waktu kerja yang produktif. Kemudian ada display. Mempublikasikan data tertentu ke depan publik dalam tingkat intern, terutama yang merangkum kinerja tim atau individu dalam perusahaan, akan membantu meningkatkan motivasi diri dan menciptakan lingkungan yang suportif. Tipe data yang sering digunakan adalah data kuantitatif yang merupakan data hasil pengumpulan. Setiap organisasi atau perusahaan memiliki perbedaan dalam menangani hal tersebut, karena semua tergantung pada kondisi kompetensi dan jenis industri. Semakin lama pihak manajemen menanggapi hasil tersebut, semakin banyak sumber daya yang harus dikeluarkan. Hal yang sederhana dalam mengkomunikasikan kinerja adalah menggunakan grafik display. Aturan utama dalam membuat grafik display adalah pengguna tulisan yang besar agar mudah dibaca, tulisan yang tebal agar menarik perhatian, dan penggunaan banyak warna agar menarik perhatian. Selain itu, terdapat karakteristik gambar yang baik bagi keperluan display ini, yaitu antara lain harus mudah dirancang, mudah untuk diperbarui, mudah diakses, dan mudah untuk diinterpretasikan. Salah satunya contoh grafik display yang memenuhi hal ini adalah diagram sarang laba-laba. Kemudian ada juga dengan menggunakan display sarang laba-laba tersebut dapat diketahui variabel kinerja mana yang dapat diperbaiki segera agar dapat menurunkan tingkat pengerjaan ulang. Kemudian ada juga display lain yang informatif, yakni bentuk dashboard. Pengukuran kinerja. Sebelum mulai mengukur kinerja dari masing-masing variabel yang telah ditetapkan dalam rancangan sistem manajemen kinerja, ada baiknya seringkali dilakukan pengujian terhadap reliabilitas dan validitas alat ukur tersebut. Pengukuran kinerja pada dasarnya telah ditetapkan di hampir seluruh perusahaan di dunia. Namun demikian, pengukuran kinerja tersebut seringkali hanya menjadi sebuah aktivitas rutin tanpa adanya penekanan untuk menindaklanjuti hasil pengukuran yang didapatkan. Hasil dari pengukuran kinerja pada hakikatnya hanya memberikan pandangan bahwa terhadap perbedaan kinerja yang dicapai saat ini dengan target yang diharapkan, tetapi tidak memberikan arahan mengapa perbedaan itu terjadi dan lebih jauh lagi. Tidak memberikan cara penyelesaian perbedaan tersebut. Jelas bahwa pengukuran kinerja tidak secara otomatis memberikan jawaban atas seberapa bagus kinerja aktual saat ini dan tidak memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa pengukuran kinerja hanyalah merupakan titik awal untuk analisis lebih jauh. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan penilaian kinerja yang diperbandingkan dengan rencana atau standar-standar yang telah disepakati. Pada setiap pengukuran kinerja harus ditetapkan standar pencapaian sebagai sarana kaji dibanding mana seperti telah dibahas pada tulisan sebelumnya. Kaji banding ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Kaji banding internal dapat dilakukan terhadap kinerja terbaik yang pernah dicapai, rata-rata kinerja masa lalu pada periode tertentu, kinerja bagian lain dalam perusahaan, standar teknis yang dipersyaratkan, dan kinerja tahun terakhir. Sedangkan kaji banding secara eksternal dapat dilakukan terhadap pesaing langsung. Perusahaan lain yang memiliki operasi yang dapat diperbandingkan perusahaan terbaik pada sektor tersebut dan pencapaiannya dari rata-rata industri sejenis. Diagnosis kinerja. Diagnosis kinerja didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan sebab-sebab dari deviasi kinerja dan menemukan cara untuk mencapai kinerja yang ditargetkan. Diagnosis kinerja merupakan hal yang sangat penting karena seringkali manajemen memberikan berbagai penjelasan yang bervariasi terhadap penyimpangan kinerja yang terjadi. Misalnya, ketidaktepatan produksi bisa dikarenakan kerusakan mesin, absensi karyawan, bahan baku yang tidak memenuhi standar, dan beribu alasan yang lain. Dapat diperlukan dalam diagnosis adalah mendapatkan apa sebab yang benar dari ketidaktepatan produksi tersebut. Selanjutnya yaitu ada tindak lanjut.
terdapat dua aspek yang berbeda dalam tindakan perbaikan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama ada aspek teknis, yang kedua ada aspek strategis. Aspek teknis sendiri fokusnya biasanya pada jangka pendek, seperti jika didapatkan bahwa produksi tidak tepat, maka variabel-variabel kinerja penyebab yang dapat diperbaiki, misalnya menyangkut kendala perencanaan produksi atau ketidakdisiplinan karyawan. Sebab untuk setiap variabel kinerja dapat unik di setiap perusahaan, sehingga perbaikan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang aspek strategi sendiri lebih berfokus pada pengambilan keputusan di level manajemen yang lebih tinggi dan untuk jangka panjang. Aspek-aspek perbaikan pada perspektif sumber daya biasanya bersifat strategis. Sebagai contoh, jika didapatkan bahwa kualifikasi tenaga kerja yang dimiliki tidak dapat mendukung kompetisi secara global, maka diperlukan sumber daya insani baru yang lebih kompetitif. Namun demikian, keputusan untuk merekrut sumber daya insani yang memenuhi syarat secara internasional merupakan keputusan yang strategis karena akan berdampak pada ongkos yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan trade off atau pilihan prioritas pada pengambilan tindakan yang bersifat strategis. Selanjutnya ada memelihara dan menjaga kemutakhiran. Sistem manajemen kinerja yang dirancang haruslah bersifat dinamis dan selalu dijaga kemutakhirannya. Terdapat pengembangan terbaru baik menyangkut perubahan lingkungan, persaingan usaha, regulasi pemerintah, tuntutan masyarakat, perkembangan kebudayaan pelanggan, perkembangan teknologi baru, maupun perkembangan standar-standar pencapaian kerja dan metode baru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.